Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan momen salaman dengan pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia di sepanjang tahun 2024. Timnas Indonesia memiliki banyak tambahan pemain keturunan. Langkah tersebut membuat kualitas skuad Garuda bertambah. Langkah yang diambil oleh PSSI tersebut ingin ditiru oleh Malaysia. Beberapa nama pemain keturunan dirumorkan bakal membela Harimau Malaya. Sayangnya langkah itu tidak berjalan mulus. Terkini Kapten Burnley Josh Burnhill justru menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari Malaysia. Di balik merananya Malaysia, kini Erick Thohir justru pamer dengan pencapaian PSSI yang berhasil merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut diunggah via akun Instagram pribadinya. Ketua Umum PSSI ini membagikan video ketika ia bersalaman dengan nama-nama keturunan seperti Tom Haye dan juga kawan-kawan. Nah, pemain keturunan yang bersalaman dengan Erick Thohir di sepanjang tahun 2024 adalah Tom Haye, Martin Pas, Kelvin Verdong, Jens Reven, Miss Silkers, Eliano Renders, dan juga Kevin Dix. Lalu ada 3 nama tambahan yang sudah salaman dan juga bakal diproses untuk naturalisasi. Mereka adalah Tim Gapens, Dion Mark, dan juga Ole Rumeni. Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia mendapatkan kabar bertolak belakang dari pemain keturunan di Liga Besar Eropa. Ya, seantero Malaysia sedang menanggung malu akibat kabar burung soal kewarganegaraan Josh Burnhill. Ya, Josh Burnhill merupakan gelandang berpengalaman Liga Inggris yang kini berumput bersama Burnley. Dalam beberapa bulan terakhir, Burnhill disebut memiliki darah keturunan dari Malaysia yang membuat publik negeri jiran antusias. Jika kabar tersebut sahih, Timnas Malaysia akan mendapatkan gelandang level dunia untuk membela Harimau Malaya. Sayangnya, sang Kapten Burnley mengklarifikasi sendiri bahwa kabar tersebut adalah disinformasi. Dirinya tak punya hubungan dengan Malaysia. Hanya ingin membahas situasi dari beberapa rumor yang beredar, tulis Josh Burnhill di Instagram. Sayangnya kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan banyak orang. Saya tidak begitu yakin bagaimana semua ini dimulai, tetapi saya ingin menjernihkannya. Sementara itu, saat fans Malaysia dibuat patah hati, penyokong bola sepak Indonesia dibuat bangga dengan salah satu pemain keturunannya. Pemain tersebut yaitu Ceitzes, sosok yang jelas memiliki darah Indonesia dan juga resmi menjadi warga negara Indonesia. Pada Minggu 29 Desember 2024 malam, Ceitzes menjalani laga big match kesekian bersama Venezia FC di Liga Italia. Kali ini, tim yang dilawan oleh Venezia adalah Napoli besutan Antonio Conte yang sedang memperebutkan puncak klasemen Serie A. Saat pertandingan berlangsung, Ceitzes kedapatan menjaga Romelu Lukaku dalam situasi bola mati. Lukaku adalah mantan striker Chelsea dan juga Manchester United yang musim ini memimpin lini depan Napoli. Sepanjang laga dikawal oleh Ceitzes, Lukaku gagal nyekor. Ya, sayangnya perjuangan Ceitzes dan kawan-kawan di Estadio Diego Armando Maradona tak membuahkan hasil dengan Napoli mencetak gol tunggal lewat Giacomo Raspadori. Di samping itu, saat ini Ceitzes sedang menjadi komoditi panas di bursa transfer Januari dengan klub Liga Champions Bologna yang dikabarkan meminatinya. Kemudian jika rumor tersebut terrealisasi, bek 24 tahun tersebut akan datang ke Timnas Indonesia dengan status pemain Liga Champions Eropa. Ceitzes akan kembali membela tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jeddah Internasional Maret. Momen Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM atau Timnas Malaysia ditolak pemain naturalisasi kembali heboh di media sosial. Keramaian itu kembali terjadi setelah pemangku Sultan Johor Tengku Ismail melalui akun X menginformasikan ada calon pemain naturalisasi yang belum mengetahui tentang Malaysia. Bahkan ada yang menyangkal memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Kalau ditanya malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Kata-kata persisnya adalah, "Saya bukan orang Malaysia dan Malaysia di mana sih?" Tulis Tengku Ismail dikutip dari Barian. "Kami sudah melakukan riset dan pendekatan. Namun scouting masih akan dilanjutkan lebih luas lagi," tulisnya menambahkan di halaman X. Ya, pemain Burnley, Josh Burnhill, menjadi pemain terbaru yang membantah punya hubungan dengan Malaysia atau memiliki darah Malaysia. Gelandang 29 tahun tersebut mengaku hanya memiliki darah Inggris. Sementara itu, FAM disebut sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi Timnas Malaysia. Selain Josh Burnhill, ada pemain Chelsea yakni Kiernan Dewsbury-Hall dan juga Marcus Tavernier yang bermain untuk AFC Bournemouth. Selain itu ada nama Zian Fleming dari Burnley, Jamie Sexton dari Sheffield United, Tyler Moore dari Bristol Rovers, Herving Knips dari Reading FC, dan juga Andy Smith dari Hull City.
Selain itu, ada beberapa pemain yang pernah bermain di Belanda, Belgia, dan juga Australia juga masuk dalam daftar tersebut. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menyedot perhatian dunia. Bahkan media Vietnam sempat kaget dengan kesuksesan PSSI terkait naturalisasi pemain. Media Vietnam Soha.vn kembali menyoroti timnas Indonesia. Kali ini mereka mengungkapkan rasa heran atas kemampuan PSSI untuk menarik para pemain keturunan, yakni yang ada di Eropa untuk bergabung tanpa iming-iming uang besar. Indonesia sampai mengeluarkan uang untuk membujuk bintang-bintang Eropa melakukan naturalisasi, tulis Soha. Pemain dari Eropa keturunan Indonesia melakukan naturalisasi dan mengabdi di tim nasional bukan karena mendapatkan gaji besar, tulis Soha.vn. Ya, hal itu tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Vietnam, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang menawarkan gaji fantastis untuk menarik pemain keturunan. Soha.vn pun mencoba mencari tahu alasan dibalik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta muda keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Soha. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, tulis Soha.vn. Kemudian faktor lain yang mungkin menjadi daya tarik bagi para pemain keturunan adalah kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Dan di timnas Indonesia, mereka berkesempatan untuk berlaga di turnamen-turnamen besar seperti Piala AFF dan juga Piala Asia. Keberhasilan PSSI dalam menarik pemain keturunan tanpa iming-iming uang besar ini patut untuk diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI mampu untuk membangun rasa nasionalisme dan juga kebanggaan di hati para pemain keturunan. Dan mereka pun termotivasi untuk membela tim nasional dengan sepenuh hati. Oxford United memenangi 2 laga perdana sejak dilatih oleh Gary Rowett. Marcelino Ferdinand tak kunjung muncul. Kegagalan Marcelino Ferdinand di Asian Cup 2024 terjadi berbarengan dengan pergantian pelatih di Oxford United. Pemain 20 tahun tersebut tampil buruk saat Garuda Muda gagal lolos dari fase grup Piala AFF pekan lalu. Di level klub, Oxford yang dimiliki oleh bos Indonesia yakni Bakri dan Thohir mengganti pelatih dari Des Buckingham menjadi Gary Rowett. Pergantian tersebut membuahkan hasil positif dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan kasta kedua Liga Inggris. Pada Kamis 26 Desember 2024, Rowett mendapatkan debut impian dengan kemenangan 3-2 atas Cardiff City. Lantas pada Minggu malam tadi, giliran Plymouth Argyle asuhan Wayne Rooney yang digasak oleh anak asuh Rowett. Kemenangan 2-0 atas Plymouth didapatkan berkat 2 gol dari Ciaran Brown dan juga Plymouth Placeta. 2 kemenangan tersebut membuat Oxford United menjauh dari zona degradasi dengan 24 poin dan kini duduk di peringkat 20 dari 24 tim. Sayangnya, 2 partai tersebut tak menampilkan Marcelino Ferdinand di panggung cadangan. Apalagi jajaran starter, Marcelino sebenarnya sempat masuk dalam skuad pertandingan Oxford sebelum meninggalkan klub untuk Piala AFF. Kini pulang dari Piala AFF dengan rapor buruk serta Oxford mempunyai pelatih baru, Marcelino harus memulai dari nol. Pelatih baru yakni Rowett sendiri sudah berbicara dengan pemilik asal Indonesia untuk membahas agenda bursa transfer Januari. Saya berbicara dengan pemilik mengenai usaha memperkuat tim, ungkap mantan pelatih Stoke City itu di Oxford Mail. Dan saya rasa ada keinginan untuk mencoba membangun beberapa perubahan ke dalam tim melalui perekrutan. Jelasnya, saya terbuka untuk bertukar gagasan. Saya tentu saja sudah bekerja di divisi Championship cukup lama. Ya, sementara itu Marcelino Ferdinand pun menata bursa transfer Januari dalam kondisi dikeluarkan dari skuad pertandingan. Lalu akankah pemain jebolan Persebaya Surabaya itu dipinjamkan ke klub lain? Patut untuk dinantikan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.